Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak BM Purwanto selaku pembimbing tesis dan Dewan Penguji, serta pemirsa YouTube, sebelumnya perkenalkan nama saya Helena Hanindya Kartika Putri, mahasiswi Angkatan 70, Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Studi Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan Gogi Grill Jogja. Perkembangan bisnis makanan dan minuman di Indonesia semakin pesat karena selain makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, bisnis ini dinilai menghasilkan keuntungan yang tinggi. Pertumbuhan ini terbukti dengan semakin banyaknya rumah makan yang bermunculan. Hal lain yang menyebabkan bisnis ini berkembang yaitu dikarenakan adanya perubahan dalam cara hidup masyarakat. Khususnya pada penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Yogyakarta. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 8 restoran barbeque di Yogyakarta dengan tema Korea Selatan. Dengan banyaknya rumah makan yang bermunculan, maka persaingan bisnis pun semakin ketat. Peneliti tertarik untuk menelusuri literatur yang menyatakan bahwa salah satu usaha untuk memenangkan pelanggan adalah dengan menciptakan sebuah strategi pemasaran dengan fokus dan orientasi pada pelanggan. Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa bentuk keluhan pelanggan terkait dengan kualitas layanan yang diberikan Gogi Grill sehingga berakibat kurangnya rasa kepuasan pelanggan. Beberapa keluhan antara lain mengenai keterbatasan tempat parkir, kualitas makanan, ketanggapan pegawai, perhatian yang perlu diberikan oleh pegawai, dan masih banyak lagi. Penelitian mengenai topik kualitas layanan juga banyak dilakukan dalam berbagai bidang seperti perbankan, hotel, rumah sakit, dan juga rumah makan. Ditemukan dari penelitian tersebut bahwa dimensi kualitas layanan menimbulkan pengaruh bagi kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Akan tetapi, secara parsial ditemukan bahwa variabel dalam dimensi kualitas layanan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Diharapkan dengan memahami dampak dimensi kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan, Gogi Grill sebagai sebuah perusahaan dapat menyediakan layanan berkualitas kepada pelanggan. Berikut merupakan 6 pertanyaan penelitian dalam riset ini. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Terdapat 3 teori utama dalam penelitian ini, yaitu kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kualitas layanan didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan, sehingga dibutuhkan penyampaian yang tepat untuk mengimbangi ekspektasi pelanggan. Dimensi kualitas layanan dapat dievaluasi menggunakan 5 indikator pokok dari instrumen SERVQUAL yang merupakan hasil pengembangan dari penelitian Parasuraman. 5 indikator tersebut yaitu adalah ketanggapan, keandalan, empati, jaminan, dan juga bukti fisik. Kotler berpendapat bahwa pelanggan akan puas apabila produk atau layanan yang dibeli mampu memberikan hasil yang sesuai atau melebihi harapan pelanggan tersebut. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dinilai melalui satu dari beberapa konsep, yaitu dengan menggunakan overall customer satisfaction yang dikemukakan oleh Hawkins dan Looney dalam Ciptono. Griffin mengungkapkan bahwa seorang pelanggan disebut dengan pelanggan yang loyal atau setia ketika ia secara teratur melakukan pembelian. Selain itu, yakni ketika pelanggan dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan untuk membeli sebanyak 2 kali dalam periode tertentu. Berikut adalah indikator dari loyalitas pelanggan. Berikut merupakan model penelitian yang diadaptasi dari penelitian Mualla pada tahun 2016 dan terdapat 6 pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. Desain penelitian yaitu penelitian causal explanatory dengan metode penelitian survei. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer melalui survei dan data sekunder didapatkan melalui buku dan jurnal ilmiah. Metode survei melalui penyebaran kuesioner pada responden secara daring melalui situs Google Form, dan untuk instrumen penelitian skala yang digunakan adalah skala Likert 5 tingkat dari 1 hingga 5, sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam studi ini menggunakan non-probability sampling dan secara khusus menggunakan metode purposive sampling. Ukuran sampel terdapat 156 jumlah sampel dengan kriteria unit sampel. Responden yang memiliki pengalaman transaksi atau kunjungan ke Gogi Grill minimal 2 kali. Berikut merupakan definisi operasional variabel dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini, uji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan validitas konten, untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis deskriptif.
Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas dengan normal probability plot dan uji multikolinearitas dengan melihat nilai variance inflation factor atau VIF, dan terakhir dilakukan uji hipotesis dengan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Selanjutnya masuk pada analisis dan pembahasan. Dapat dilihat dari profil dan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden wanita berdasarkan usia mayoritas berusia 20 hingga 30 tahun dengan pendidikan S1, S2, dan pelajar SMA. Berdasarkan pekerjaan, responden adalah siswa, tenaga penjualan, dan asisten profesional. Mayoritas responden mengunjungi Gogi Grill Condong Catur dengan frekuensi 2 kali. Pada penelitian ini, uji validitas yang dipakai adalah uji validitas konten. Peneliti menggunakan jenis validitas ini atas rekomendasi dosen pembimbing karena pengujian validitas konstruk dengan metode analisis faktor tidak dapat dilakukan karena jumlah indikator pada kuesioner penelitian yang sangat banyak. Seluruh item kuesioner yang didapat dari beberapa penelitian sebelumnya juga telah diuji oleh dosen pembimbing peneliti yang merupakan ahli di bidang penelitian ini. Beliau menyatakan bahwa seluruh item pengukuran yang digunakan sudah dianggap valid dan relevan untuk mengukur dimensi kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk melihat kuesioner sudah reliable atau handal, maka dilakukan uji reliabilitas. Kriteria pada uji reliabilitas ini adalah jika Cronbach alpha melebihi angka 0,7 maka pengukurannya terpercaya. Berdasarkan pada tabel 4.8 diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas menggambarkan semua variabel mengandung nilai Cronbach alpha di atas 0,7 yang berarti kuesioner pada penelitian ini dapat dipercaya atau reliable. Uji normalitas dilakukan melalui uji normal probability plot. Jika grafik menunjukkan garis dengan sebaran titik berkumpul lurus diagonal, maka data menunjukkan distribusi normal. Pada gambar 4.1 di sisi kiri menunjukkan grafik dengan data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan data mengikuti pola garis, sehingga model regresi pada penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini terdapat korelasi antar variabel bebas. Faktor yang diperhatikan dalam uji multikolinearitas adalah VIF atau Variance Inflation Factor. Jika nilai VIF di bawah 10 akan dinyatakan tidak signifikan sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas penelitian pada tabel 4.7 di sisi kanan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 yang menunjukkan model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.9 terlihat bahwa jaminan memiliki rata paling tinggi yaitu sebesar 4,36. Dalam data tersebut juga dapat dilihat bahwa variabel bukti fisik mempunyai rata paling rendah yaitu sebesar 3,97. Selanjutnya dilakukan rata skor variabel berdasarkan kelompok. Tabel 4.10 menunjukkan wanita memiliki rata yang lebih tinggi dibandingkan pria. Standar deviasi dari pria lebih tinggi daripada wanita. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk seluruh variabel menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Tabel 4.11 menunjukkan responden usia di bawah 20 tahun mempunyai rata tertinggi dari semua kategori usia. Standar deviasi dari kelompok usia 20 hingga 30 tahun lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Namun, terdapat rata yang cukup jauh antara kelompok usia di bawah 20 tahun dan kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Pada kelompok usia di bawah 20 tahun ditemukan rata dengan nilai 4,20 sampai dengan 4,61, sementara pada kelompok usia 31 hingga 40 tahun ditemukan rata dengan nilai 3,62 sampai dengan 4,15 pada semua variabel yang diuji. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari ketanggapan, keandalan, jaminan, dan bukti fisik. Tabel 4.12 menunjukkan jenjang pendidikan S2 mempunyai rata tertinggi pada variabel dimensi kualitas layanan dan loyalitas, sedangkan pada variabel kepuasan pelanggan, jenjang pendidikan D1, D2, D3 memiliki rata tertinggi. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari ketanggapan, keandalan, jaminan, dan bukti fisik. Tabel 4.13 menunjukkan responden dengan pekerjaan sebagai teknisi dan asisten profesional memiliki rata tertinggi pada dimensi kualitas layanan. Responden sebagai manajer memiliki rata tertinggi pada variabel kepuasan pelanggan dan pada variabel loyalitas, responden dengan profesi pekerja pengolahan dan kerajinan memiliki rata tertinggi. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan pada loyalitas pelanggan. Responden yang pernah melakukan kunjungan di kedua cabang memiliki rata tertinggi dalam semua variabel dibandingkan responden yang melakukan kunjungan di salah satu gerai atau cabang Gogi Grill. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari ketanggapan, keandalan, empati, dan jaminan.
Responden yang pernah melakukan kunjungan lebih dari 2 kali memiliki rata lebih tinggi dalam semua variabel dibandingkan responden yang melakukan kunjungan 2 kali. Hasil pengujian ANOVA menunjukkan ada perbedaan signifikan dalam seluruh variabel. Uji koefisien determinasi pada tabel 4.16 menghasilkan nilai adjusted R-square senilai 0,577. Hal ini berarti 57,7% variabel kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh dimensi kualitas layanan, sementara sisanya tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Nilai F-hitung pada tabel 4.17 yaitu 43,313 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut membuktikan bahwa variabel ketanggapan, keandalan, empati, jaminan, dan bukti fisik mempengaruhi kepuasan pelanggan di rumah makan Gogi Grill secara simultan dan signifikan. Tabel 4.19 menunjukkan terdapat dua variabel yang signifikan, yaitu ketanggapan dan jaminan. Variabel ketanggapan memiliki nilai signifikansi 0,001, sedangkan variabel jaminan memiliki nilai signifikansi 0,002. Kedua variabel mempengaruhi kepuasan pelanggan secara positif, maka secara parsial ditemukan dua variabel dengan pengaruh signifikan dan positif, yaitu ketanggapan dan jaminan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua hipotesis yang didukung, yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 4, ketanggapan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan jaminan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan terdapat 3 hipotesis yang tidak didukung, yaitu hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 5. Tabel 4.20 memperlihatkan nilai adjusted R-square pada angka 0,535. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan pelanggan dengan tingkat presentase 53,5%. Nilai F-hitung pada tabel 4.21 sebesar 179,305 dengan tingkat signifikansi yakni 0,000. Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan di rumah makan Gogi Grill secara simultan dan signifikan. Tabel 4.23 menunjukkan variabel kepuasan pelanggan memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan koefisien beta senilai 0,733 dan bernilai positif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan adalah signifikan dan positif. Maka hipotesis 6, kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan didukung. Selanjutnya masuk kepada kesimpulan dari penelitian ini. Hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa terdapat dua variabel dalam dimensi kualitas layanan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, yaitu ketanggapan dan jaminan. Namun apabila dilihat dari standardized beta coefficients, variabel jaminan dalam dimensi kualitas layanan mempunyai pengaruh yang lebih tinggi terhadap kepuasan pelanggan dibandingkan dengan variabel ketanggapan. Melihat hal tersebut, maka rumah makan Gogi Grill harus dapat mengembangkan kualitas layanan dari segi ketanggapan dan juga jaminan. Manajemen Gogi Grill harus dapat meningkatkan ketanggapan pegawai dalam pelayanan, seperti pegawai dapat melayani pelanggan dengan cepat, pegawai juga dapat menyelesaikan keluhan pelanggan dan membantu pelanggan yang ragu dalam memilih menu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat bersaing dengan rumah makan lainnya. Manajemen Gogi Grill juga dapat mengembangkan kualitas layanan dari segi jaminan, seperti terus memberikan produk yang segar dan berkualitas, menjaga kenyamanan dan meningkatkan keterampilan pegawai secara kontinu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat bersaing dengan rumah makan lainnya. Menggunakan analisis regresi sederhana dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien regresi positif terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut berarti bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan dan positif pada loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, hasil analisis menemukan bahwa kepuasan pelanggan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan pada rumah makan Gogi Grill. Melihat hal tersebut, maka rumah makan Gogi Grill harus dapat memuaskan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang juga merupakan pelaku usaha dan juga pengelola rumah makan Gogi Grill ini, pelanggan merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol karena memiliki preferensi yang unik di masing-masing individu. Ditambah dengan penelusuran literatur yang lain, kepuasan pelanggan di industri rumah makan banyak dipengaruhi faktor yang lain di luar penelitian ini, seperti contohnya kualitas produk, suasana tempat, pemilihan musik, harga, pilihan personal, kecintaan merek, dan masih banyak lainnya. Maka, penelitian mengenai faktor kualitas layanan ini dapat membantu peneliti untuk mengelola faktor kualitas layanan sebagai faktor yang dapat dikontrol, sehingga manajemen rumah makan Gogi Grill dapat menambah kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan melalui kualitas layanan.
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, saran untuk penelitian yang akan datang antara lain, yang pertama, menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel penelitian. Hal ini dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan unik atau berbeda. Yang kedua, melihat metode lain untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan variabel lain selain kualitas layanan dan mengidentifikasi faktor apa yang lebih penting dari kualitas layanan untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga, dapat melakukan penelitian dengan objek penelitian yang berbeda, karena potensi penelitian mengenai studi kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas sangatlah luas, baik dari industri yang sama, rumah makan, maupun industri lain, dan menguji faktor pemediasi dalam model penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.